Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini yang ingin kita bahas yakni cabai ya, kondangan terus, murainya nggak pernah prestasi. Nah, tentu kenapa murai batu kita tidak pernah berprestasi atau bahkan jarang, nanti ada detailnya. Sebelum kita masuk topik pembahasan, kita masuk intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, teman-teman, tema kali ini capek ya. Murai batunya jarang prestasi atau bahkan nggak pernah prestasi. Tentu ada hal-hal ya yang mempengaruhi kenapa murai batu kita tidak prestasi. Nanti yang ingin kita bahas kurang lebih ada 5 hal ya, dan garis besarnya 5 hal nanti. Teman-teman ya, sebelum kita melombakan atau merawat murai batu, pastikan dulu terahnya bagus ya. Ya, untuk melombakan murai batu yang orientasinya kontes, teman-teman harus yakin bahwa produk yang teman-teman lombakan tadi memang dari gen petarung, memang dari gen terah yang bagus. Itu perlu dicatat dan digarisbawahi, terah bagus saja tidak menjamin gennya bagus. Dalam artian seperti tandan ya, satu tundun kalau orang Jawa bilang, pohon kelapa ya, tidak semua mulus dan besar, tentu ada yang bongkel, ada yang jatuh dan sebagainya. Begitu pula di murai batu, meskipun dia terahan bagus belum tentu bagus, apalagi murai batu dengan terahan biasa. Bagaimana bisa bersaing dengan murai batu legendaris lainnya ya kan. Nah, yang kedua, rawatan. Kenapa murai batu kita tidak berprestasi? Yang pertama tadi, gennya tidak memenuhi syarat untuk kontes. Yang kedua, tentang perawatan. Murai batu terkadang memerlukan perawatan yang konsisten dan kontinu. Jadi memenuhi persyaratan-persyaratan apa nutrisi yang harus dimasukkan ke dalam murai batu agar dia memiliki tenaga, stamina, dan bagaimana cara membuat murai batu tadi agar tampil strong ya atau berkualitas. Perawatan yang tidak konsisten akan berdampak buruk pada kesehatan burung murai batu. Kalau burung murai batu kesehatannya terganggu, bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatannya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan jiwa teritorial, penguasa wilayah? Tentu tidak bisa. Oleh karena itu, pastikan dalam perawatannya sudah tepat juga. Perawatan seperti apa yang tepat? Perawatan yang biasa. Contoh, ketika murai batu jam 8 dikeluarkan dikasih makan, maka teraturlah jam 8 dikasih makan dan keluarkan ya. Kalau soal porsi bisa diatur sesuai kebutuhan. Terkadang murai batu kita terlalu gacor saat di rumah, maka porsinya cukup diturunkan ya. Kalau murai batunya cenderung diam, porsinya naikkan. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk perawatan. Soal konsisten tadi, on time, tepat waktu ya, tepat waktu. Terus yang ketiga yang tadi udah sedikit kita bahas di yang pertama, yakni gennya kurang bagus. Meskipun terahnya bagus tapi dia ada faktor X ya. Ada beberapa burung memang seperti ini. Kakak-kakaknya bisa moncer semua, tapi ada satu burung yang mohon maaf mungkin gennya kurang bagus. Mau diotak-atik kayak apa juga nggak gampang atau susah. Nah, ini bisa menjadi evaluasi teman-teman ya, bahwa untuk anakan murai batu bagus itu tidak ada jaminan dia bagus seperti saudaranya, seperti bapak-bapaknya. Jadi perlu digarisbawahin lagi untuk teman-teman yang ingin bermain burung murai batu, kecuali itu udah jelas sering prestasi dan sering masuk juara. Terus yang keempat, over ini over apa? Over lomba, teman-teman. Jadi ketika kita melombakan pertama murai belum kondisi, lantas kita melombakan yang keduanya dalam jarak yang berdekatan, ini tentu akan berdampak buruk. Tentu saja murai batu kita juga bisa saja tidak akan jalan lagi. Yang pertama udah nggak jalan, yang kedua nggak jalan, yang ketiga makin menjadi faktor kebiasaan atau menjadi habit. Maka dia akan mengeluarkan
kekicauan yang seperti biasanya, hanya biasa-biasa saja. Nah, ini perlu digarisbawahi. Makanya jangan sesekali melombakan murai batu, yang masih dalam tahap pengondisian atau murai tadi belum benar-benar kondisi atau belum siap. Jadi jangan dilombakan, apalagi terlalu over dalam, melombakan. Kalau kita melombakannya terlalu over ya, itu juga nanti burungnya kurang bertenaga, kurang ngotot ya, tidak memberikan, ancaman teritorial atau penguasa wilayah. Jadi murai batunya tentu nggak akan mengeluarkan materi dan tidak akan neken. Nah ini yang, sangat disayangkan sekali ya teman-teman semuanya. Terus itu tadi over ya, jangan over lomba. Kalau untuk murai batu ya cukup sebulan sekali sajalah untuk melombakan ya. Untuk durasinya teman-teman sendiri kalau ingin panjang ke depan masa depannya maka kurangi ya. Durasi untuk melombakannya teman-teman bisa pangkas ya. Bisa kurangi cukup eh 1 bulan sekali saja, jangan terlalu sering. Terus kurang istirahat yang terakhir. Burung murai batu kurang istirahat itu meliputi apa aja? Meskipun burung murai batu di rumah diistirahatkan, dalam artian tidak dilomba-lombakan, udah setahun 2 tahun tapi dilombakan kurang neken, karena di rumah dipancing-pancing menggunakan MP3. Jangan memancing-mancing burung murai batu kontes atau yang lomba ya teman-teman ya. Apalagi dengan suara MP3 murai batu tarung. Wah ini tidak dianjurkan sama sekali. Ya, kalau murai batu pengen moncer saat di lomba, maka di rumah cukup diistirahatkan ya. Tidak mendengar dan melihat burung lain itu jauh lebih bagus ya. Faktornya nanti akan tinggi sekali ketika melihat burung murai batu lain. Itu perlu dicatat dan garis bawahi. Untuk di track juga jangan mengetrack burung murai batu. Saya selalu mengingatkan ke teman-teman karena banyak banget murai batunya setelah di track dia down mental, malah nekuk leher, malah jarang bunyi, males bunyi ya, hanya makan minum doang. Nah ini sangat disayangkan karena harga murai batu juga yang untuk kontes juga tidak murah. Jadi kalau murai batu teman-teman dirasa sudah bagus, saya sarankan rawat baik-baik, jangan sampai rusak apalagi down mental. Wah sangat disayangkan sekali. Tinggal kita mengupayakan bagaimana caranya murai batu kita mau bongkar materi saat dilombakan. Kalau sudah bisa seperti itu dan ngunci, insya Allah lah murai batu teman-teman akan menjadi murai batu yang selalu berprestasi dan selalu kita tunggu-tunggu untuk performanya. Nah untuk murai batu jangan lupa juga dalam pengondisian harian pengembunan sangat penting sekali ya teman-teman. Murai batunya pengembunan sampai ke tahap, kalau kita tidak memiliki yang namanya, umbaran, teman-teman coba bisa dengan metode jemur kerodong. Kalau orang sini pada bilang sauna, sauna kering, burung kering, kerodong kering, dan ini dilakukan oleh profesional. Jangan terlalu lama ya, harus melihat kondisi dari burung itu juga. Karena kalau tidak melihat situasi dan kondisi bisa berdampak buruk nantinya. Bukan memperbaiki burung murai batu agar jauh lebih bagus, malah akan tambah merusak. Salam lestari, salam perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.